السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. Yang saya hormati Kiai Haji Mas'udi Suyuti beserta sedejana para kiai, para alim serabu pada malam semangkin, terutama pun pintera ahya saya ampun nyampe aki sambutan. Yang saya hormati Mudirul Madrasah Darul Iman Akhi Fillah Al-Ustadz Munawwar beserta sedeja tenaga pengajar Madrasah Darul Iman. Yang saya hormati Bapak Kelebun beserta perangkatnya yang hadir pada malam semangkin, kawan kita dari anggota dewan yang juga hadir pada malam semangkin, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, sekawula panjenengan sedejah insyaallah parangi rahmat sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam semangkin kawula panjenengan dihadirkan oleh Allah untuk sarang-sarang menghadiri acara haflatul imtihan Madrasah Darul Iman. Insyaallah acara malam semangkin diadakan tidak lain dan tidak bukan pertama tujuannya lillahi ta'ala, kedua minta doa dari para ulama serabu pada malam semangkin agar Madrasah Darul Iman bisa tetap untuk mendidik putra-putra panjenengan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk menunjukkan apa seampun dicapai oleh putra-putra panjenengan ketika belajar di Madrasah Darul Iman. Hadirin hadirat saya pada mulja, ampun sampai akhir oleh Kiai Haji Mas'udi Suyuti tentang pentingnya menuntut ilmu. Bahkan disebut dalam satu hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu nikah hukum wajib bagi setiap orang Islam, baik laki ataupun bini, wajib. Menuntut ilmu nikah hukum wajib. Jadi mon wajib untuk dilaksanakan, dan mon ditinggalkan berarti berdosa. Marhaban, ahlan wa sahlan.
Okey. Karena kaula panjenengan nika hamba Allah. Hambana Allah. Dan juga Allah nyiptaake kaula panjenengan nika untuk ibadah, nyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nyembah Allah nika ngaku ilmu. Karena waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa saya beribadah dengan tanpa ilmu, sudah jana amal mereka tolak oleh Allah, tak terima oleh Allah. Saya pertama ibadah mereka tak didasari ilmu, tak dilandasi ilmu, ibadah mereka tak sah. Banyak orang ibadah tak oneng bahwasanya ibadahnya mereka tak sah. Tak sesuai dengan syarat dan rukun, tak sesuai dengan syariat Islam saya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperjuangkan syariat mereka tak gampang, mempertaruhkan jiwa, mempertaruhkan nyawa. Susah Rasulullah memperjuangkan syariat Islam mereka, tujuannya agar umat mereka bisa ibadah kepada Allah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pesan kepada kaula panjenengan, kun aliman. Saya pertama jadilah orang alim. Mau tak bisa menjadi orang alim au muta'allima. Saya kedua menjadi muta'allim, orang saya menuntut ilmu pondok pesantren atau madrasah. Nikahnya mana muta'allim. Saya kata Allah au mustami'an, atau orang saya mirengaki ilmu, orang saya senang dengan majelis ilmu, orang saya istiqamah menghadiri majelis ilmu. Maka saya kata Allah. Saya keempat, au muhibban, atau orang saya cinta orang saya cinta orang saya cinta ilmu mereka ketika tak bisa hadir majlis, orang mereka merasa menyesal kenapa tak bisa hadir majlis. Mereka orang saya cinta ilmu. Wala takun khamisan fatahlak. Cak menjadi sekelemak daripada Nabi Muhammad. Cak menjadi sekelemak. Fatahlak. On sampian menjadi sekelemak, sampian bakal binasa. Binasa neka. Dunia odi tak bakal nyaman. Meskipun soki. Tetap tak merasa tenang odi dunia. Neka binasa. Saya rasa kelemak neka, saya keluar dari 4 benih orang alim, benih saya menuntut ilmu pondok pesantren atau madrasah, saya ketelok benih orang saya senang hadir majelis ilmu engak malam semangkin, atau benih orang saya cinta dengan ilmu atau orang alim, cinta dengan ilmu atau cinta dengan orang alim. Selain ini kan, siapapun itu, orang soki ke, orang miskin ke, saya keduaan jabatan ke, saya tak keduaan jabatan ke, okay. Keluar dari 4 neka ada bunda Nabi fatahlak, bakal binasa, bakal hancur, odi tak seneng, odi tak tenang. Apalagi bodoh corona tambah takut. Okay. Tapi mana orang keduaan ilmu menghadapi corona neka dengan dada selapang. Karena orang yang berilmu neka yakin. Sebagaimana Al-Quran, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku, tidak ada sesuatu pun yang bisa menimpa kita
kecuali saya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana. Allah adalah Tuhan kita. Karena Nabi ni kan pernah nyampi akila jaroba. Sobung penyakit saya menular dengan sendirinya. Maka setung badui tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana dengan sekumpulan onta saya sehat? Enggak semangkin. Kalau sampian sehat sedejaki. Tiba-tiba kedatangan orang yang kena corona. Kemudian mereka semua tertular ya Rasulullah. Bagaimana dengan perkataanmu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya? Engki. Kalau begitu siapakah yang menulari onta saya pertama? Onta saya berpenyakitan atau orang yang kena corona mereka tidak akan mengidap corona kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si corona mereka tidak akan bisa menulari kita kecuali memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang meninggal karena wabah, mereka mendapatkan pahala syahid. Tapi juga orang yang menjaga diri di rumah, tidak keluar rumah karena ikut andil supaya wabah tidak menyebar, juga mendapatkan pahala syahid. Inilah pentingnya ilmu. Jadi orang yang berilmu ini akan menyikapi sesuatu dengan cara yang baik. Dengan cara saya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, karena memang semakin saya update adalah corona, okay, maka saya dibahas juga corona. Corona memang ciptaan manusia. Tapi sekali lagi tak bakal terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyikapi wabah mereka ada dua sikap. Dua-duanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dimulai dari setung cerita. Ketika negara Syam, Timin Syam mereka setung negara. Semakin Syam mereka terbagi menjadi 4 negara. Yordania, Palestina, Suria, Lebanon. Timin mereka setung negara yang mana Syam. Pertama, Sayyidina Umar ibn al-Khattab memerintahkan untuk saya memimpin negara Syam adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mereka setong sahabat saya sebut sebagai awal wazir fil Islam. Utusan saya pertama dalam Islam mereka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Karena saya pertama kali diutus oleh Nabi Muhammad adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka ketika Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar mereka merintahkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk memimpin Syam. Sedangkan Amr ibn al-As perintah oleh Sayyidina Umar untuk memimpin Mesir. Kemudian di Syam mereka terjadi wabah. Sehingga mana ta'un. Ta'un mereka wabah mematikan. Enggak corona mereka. Tapi ta'un Timin zaman sahabat Nabi pun kening pagi sore mati. Langsung kontan. Kening sore malam mati. Tersebar ta'un mereka negara Syam. Tersebar negara Syam. Sayyidina Umar dalam perjalanan ke Syam, ketika sampai perbatasan negara Syam, ketemu sareng Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, presiden negara Syam. Maka Sayyidina Umar ngajak Abu Ubaidah untuk kembali ke Madinah. Ayo Abu Ubaidah, kembali ke Madinah supaya sampeyan nikah selamat dari ta'un.
Maka Abu Ubaidah adabu kepada Sayyidina Umar, afiraran min qudratil amiral mu'minin, apakah ajunan mereka akan melarikan diri dari takdir Allah, wahai amirul mu'minin? Sayyidina Umar senyum, na'am, farartu min qudratillah ila qudratillah. Okay. Kaulah mereka lari dari ketentuan Allah. Sebodoh mereka adintoh. Karena Sayyidina Umar kita masuk negara Syam. Kaulah lari dari ketentuan Allah saya adintoh, yaitu wabah negara Syam, ke ketentuan Allah selain, yaitu untuk dalam rangka menyelamatkan diri dari wabah. Mereka mon bisa bas dikurangi nega. Bas. Okay, terlalu tinggi bas nega. Mon ngangkui solawatan nega bas tinggi nyaman. Tapi mon ceramah, neser saya ceramah iki. Tinggi pas ceramah batuk, tak kok sedaya abuh corona nega. La ilaha illallah. Maka Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kembali ke Syam karena memang perintah Rasulullah mun orang ampun beda daerah wabah, mereka tak boleh keluar dari daerah wabah. Kaulah sampean cukan tak boleh masuk ke daerah wabah, mon wabah mereka ampun menyebar. Bisa dikatakan sekitar 50% menyebar di daerah tersebut. Maka orang yang berada di daerah wabah tak boleh keluar, dan orang luar tak boleh masuk ke daerah wabah. Mereka mon sekitar 50%. Mon benar 50%, kilo pernah apalagi cuman angki kadin to ODP, cuma ODP to sobung suspek. Kokop mereka ki sobung suspek, ki sobung sesa sakit. Mau nesor boja ki buru telok. Saya sakit ki buru telok langsung itu tapaki zona merah. Tahun ini. Ada telok ni kan tak sampai 50%, sampai 50%, tak sampai. Setung kecamatan esor boja ni kan beda setung kecamatan saya wargana lebih dari 200.000 kakak. Setung kecamatan. Nah hadirin hadirat saya pada mulja. Kemudian wabah taun negara Syam neka merenggut 20.000 jiwa. Saya mati neka 20.000. Akan tetapi ada kisah tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Anak Sayyidina Mu'adz bin Jabal neka kening taun tingkal umur. Sayyidina Mu'adz bin Jabal seorang sahabat Nabi justru minta, ya Allah, paringi kaulah neka penyakit taun ya Allah. Justru minta. Kira-kira boleh saya minta corona kak dinto? Sobung. Kecuali mon bodoh orang bini nyamana corona. Bismillah. Okay. Sebab ketika awal-awal corona tersebar pada setung bini angkatan nyamana corona. Nah, sampai banyak saya udah mon corona neka. Banyak saya boron ke. Mon corona saya dari Cina tak boron. Nah kan saya nak Mu'adz bin Jabal malah minta supaya kening wabah. Ketika wabah neka datang ke tangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, justru asyukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Justru nyambut wabah neka, marhaban bima yusiluni ilallah. Selamat datang dengan sesuatu saya akan menyampaikan kaula neka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis Rasulullah neka ada bu, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta ketemu sareng Allah, Allah pun cinta ketemu sareng orang tersebut. Subhanallah. Jadi saya pertama sahabat-sahabat ni kan tak takut dengan adanya ta'un. Tetap ngadakin acara seperti malam semangkin, solat berjamaah
dan lain sebagainya. Neka ikhtiar sahabat. Ikhtiar sahabat. Ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah cukan tengkal umur keneng ta'un, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab merintahki Amr bin As, ayo Amr bin As, sampean keluar dari Mesir, pindah ke Syam, beres aki neka wabah Syam. Pindah Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As neka beda penampilan okay. Sayyidina Amr bin As merintahki para warga untuk ke gunung-gunung. Warga ke gunung-gunung dengan keluarga masing-masing. Sebahasa semangken isolasi. Sebahasa semangken isolasi. Maka berkat strategi Sayyidina Amr bin As, tak sampai sebulan wabah neka hilang dari Syam. Hilang. Berhasil menghentikan penyebaran wabah. Jadi dari cerita neka kaula sampean bisa mengambil kesimpulan. Mon orang tetap sholat berjamaah di masjid, orang tetap ngadakin acara seperti malam semangkin, ngiring para sahabat. Ngiring para sahabat. Tapi cukan iki hati-hati karena memang penyebaran mereka sangat cepat, tapi disampaikan oleh para ilmuwan bahwasanya corona mereka akan ada di elong kaula sampean mereka selama 3 jam. Jadi mon sampean iki poron menjaga diri, paleman dari acara Kak Dinto, paleman ke compok masing-masing, istinsyak menghirup air ke elong, kemudian keluar aki 3 kali. Non bisa wudu sekalian. Okay. Terus virus corona neka bada tenggorokan kaula sampean neka selama 4 hari. Jadi misal mon kaula sampean tako, kaula sampean siap aki aeng. Okay. Mon neka aeng ampun siap neka alhamdulillah. Siap aki aeng angak campur buja. Campur buja sendok teh. Iki aeng angak cukup segelas neka. Terus kumur aki. Sampai bebena leer neka. Kumur aki 3 kali, sekempak nginum. Aeng buja neka. Subhanallah, aeng buja neka bisa menjaga kaula sampean dari penyakit mah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Aneka penjagaan supaya kaula sampean jauh dari penyakit virus corona. Tapi beda wirid cuken. Beda wirid timin Afrika neka cuken beda wabah mematikan. Pada keneng pagi sore mati. Keneng sore malam mati. Maka para ulama di Afrika mewajibkan sedejana umat Islam maca sepenggal ayat Al-Quran neka. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Taki kaula bagikan kepada Mas Arman. Taki bisa minta kepada Mas Arman. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. 70 kali lastarina subuh, 70 kali lastarina maghrib setiap hari. Maca neka setiap hari. Subhanallah cukan karena sedojana umat Islam Afrika saya maca sepenggal ayat Al-Quran neka, tak sampai sebulan wabah neka terangkat dari Afrika. Terangkat dari Afrika. Apa artinya? Wabil haqqi anzalnahu. Dengan kebenaran kami turunkan, yaitu wabah tersebut. Neka pengakuan dari Allah. Bahwasanya wabah neka benar-benar turun. Karena memang diizinkan oleh Allah. Wabil haqqi nazal. Dan dengan benar wabah neka turun. Sehingga kaula sampai neka tetap yakin
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika teguran bagi kaula sampean umat Islam. Mungkin kaula sampean nika agak jauh dari Allah. Mungkin kaula sampean nika kurang maca Al-Qur'an. Mungkin kaula sampean nika kurang khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Mungkin kaula sampean nika mungkin banyak mungkin karena Allah nika tak menegur hambanya kecuali kebaikan untuk hambanya, kebaikan bagi kaula sampean. Karena wabah nika perintah dari Allah. Wabah nika perintah dari Allah. Sehingga pernah ketika beda wabah nika akan masuk ke setung tisa, ke setung daerah benetisa, ke setung daerah, ketemu wabah nika dengan wali. Jadi mon wali Allah nika bisa ningali wabah, bisa budabu sarang wabah. Wabah, sampai nika poron kak kamah kaula perintah oleh Allah untuk ke daerah fulan untuk merenggut 1000 jiwa. Perintah Allah merenggut 1000 jiwa, mematikan 1000 jiwa. Lastare masuk dari ke daerah tersebut, wabah ketika keluar ketemu boleh sarang wali tersebut. Wabah, debuna deneka cuma merenggut 1000 jiwa. Ternyata saya mati neka sakit 1000. Bener 1000, engki. Kaula neka perintah oleh Allah untuk merenggut 1000 jiwa, cuma 1000. Saya kaula renggut jiwanya. Loh, si sana 49.000, 49.000 mati karena takut. Mati karena takut. Mangkana aja takut sareng corona. Ketika sampean mati karena takut, bukan karena wabah. Nauzubillah min dzalik. Sehingga terkadang orang takut nika terlalu berlebih-lebihan. Ngenom neka, akhirnya ngenom racun sampean. Nauzubillahi min dzalik. Iki ikhtiar perlu seperti Syekh Aula ampun sampai aki. Dan juga beda setong orang bini wanita solehah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adabu kepada orang bini neka mon sampian poron selamat dari corona. Neka Nabi sangat perhatian kepada umat. Nabi neka sampai semakin tetap perhatian kepada kaula sampian. Mon sampian poron selamat dari corona, maca surat Al-Ma'un 7 kali. Surat Al-Ma'un. Apa surat Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, apa surat Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ayo. Saya belajar di madrasah. Saya bintang pelajar kelak. Apa surat Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro? Naka'al fil. Ara'aital ladhi yukadzibu biddin akhirah wa yamna'unal ma'un kelopain. Jadi maca surat Al-Ma'un 7 kali. 7 kali. Setiap hari lah sare subuh lah sare zuhur terserah. Saya penting setiap hari 7 kali maca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Cek keluarga saya dicintai sedajana, cek maca sarang-sarang surat Al-Ma'un 7 kali. Terus maca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal 70 kali lastare subuh. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal 70 kali lastare maghrib. Nika adalah minta kepada Allah. Minimal kaula sampean dapat pahala bacaan Al-Qur'an. Nika minimal. Kemudian yang kedua, mereka wirid dari orang-orang soleh, dari para ulama, supaya kaula sampean mereka jauh dari wabah. Bahkan mun sudujuna umat Islam se-Indonesia maca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal
70 kali pagi, 70 kali lasarena maghrib, insyaallah tak sampai sebulan corona neka minggat insyaallah. Corona neka akan hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi mohon kaula sampean neka maca bukan hanya untuk pribadi kaula sampean, tapi juga untuk daerah kaula sampean dan juga untuk negara kaula sampean. Akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan subhanallah. Bahkan Wuhan, tempat aslina corona. Sobung orang Islam saya kena corona. Karena orang Islam awudu terus. Karena memang beda hadis dari Nabi Muhammad SAW mendekati menjelang akhir zaman mereka akan beda wabah. Saya selamat dari wabah. Mereka adalah umat kaula. Saya daimul wudu. Saya selalu menjaga wudu. Subhanallah. Mereka ampun beda dari Nabi Muhammad Rasulullah. Mereka ampun mengajari sedejana kepada kaula sampian. Taraktukum ala mahajjatil bayadha lailuha kanahariha. Kaula mereka tinggal umur. Tapi sedejana ampun kaula sampai akhir kepada kalian wahai para umat. Tinggal kaula sampian seporon menggali warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, itulah menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Mohon ketuan ilmu kaula sampean akan tawakal kepada Allah. Akan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon kaula sampean ketuan putra-putra saya ketuan dasar ilmu agama. Maka kaula sampean sebagai orang sepuh bakal senang ketika odik neka bakal anak kaula sampean menjadi anak sing ngerti tentang tugas sebagai seorang anak. Karena zaman kaula sampean naudzubillah, zaman semakin neka zaman naudzu. Apalagi saya akan dihadapi oleh putra-putra kaula sampean. Coba semakin beda corona. Tahuning 10 tahun saya akan datang akan beda wabah napa. 15 tahun yang akan datang akan beda wabah napa. Tancukan beda kabar. Mereka kabar. Wallahu alam. Apakah kabar mereka benar atau kabar mereka hanya kabar burung. Akan datang sehingga mana dukhon malam 15 Ramadan. Mohon kaula sampean sebagai orang Islam harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobung sedejana saya berlaku di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Nabi Allah Ibrahim mereka dibakar 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Lembah, bebenah gunung. Api mereka luar biasa. Tapi tidak terbakar sedikit pun. Karena tidak diizinkan oleh Allah. Bahkan Allah ada kepada api. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah celep. Malah celep Nabi Allah Ibrahim. Dalam gumpalan api. Celep. Coba seorang sampian. Sampian Bani Ibrahim. Mati sampian. Mereka dalam ilmu tauhid bahwasanya sedejana tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pedang Nabi Allah Ibrahim tak bisa memenggal kepala Ismail. Padahal pedang mereka dipukulkan ke batu terbelah menjadi dua. Batu mereka. Pukul lagi ke kepala Ismail, tak bisa, tak putus kepala Ismail. Tokol lagi ke batu, belah menjadi dua. Sampai telok kali dipukulkan ke kepala ke leher Ismail, tidak putus kepalanya Nabi Allah Ismail. Karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek sampean pun sampean coba, mati sampean. Bunuh diri malah, na'udzubillahi min dzalik. Anehkah menunjukkan
pisau yang sangat tajam, pedang yang sangat tajam, batu terbelah menjadi dua. Tak bakal bisa melukai siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma corona yang tidak kelihatan oleh mata. Maka cek sampai kaula sampeyan nika takut kepada corona, jaga diri perlu. Supaya kaula sampeyan juga tidak ikut andil menyebarkan virus corona nika. Kaula ampun nyampe akibat ada dua keadaan, tetap tidak berubah nika ngereng sahabat, juga isolasi ngereng sahabat. Dua-duanya benar, dua-duanya tidak boleh saling menyalahkan. Akan tetapi mun beda anjuran dari pemerintah maka diikuti. Anjuran dari pemerintah nika diikuti. Kaula sampai nika sabar menahan diri, tak keluar compok mun bisa. Mun tak perlu sangat cek keluar compok untuk bisa segera menghentikan penyebaran virus corona. Supaya kaula sampean bisa sholat tarawih dengan tenang. Karena insyaallah termasuk doa guru kaula Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid, mohon kepada Allah mudah-mudahan doa neka dikabulkan oleh Allah agar virus corona neka hilang dari bumi sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga kaula sampean dan sedaya umat Islam sedunia bulan Ramadan neka bisa tarawih dengan enak, bisa puasa dengan enak, bisa betul-betul merasakan kenikmatan berpuasa di bulan Ramadan. Maka mari saya menganjurkan diri saya pribadi panjenengan sedaya mon memang beda larangan kita ikuti. Kita ikut sukseskan program pemerintah agar terputus mata rantai penyebaran virus corona neka, sehingga insyaallah dalam tempo yang cepat hanya dalam 14 hari negara kita yang kita cintai neka bisa bebas dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi cak kalau pain maca surat Al-Maun senapa? Ketong kali ki. Terserah asare subuh semangken dibaca, asare peleman kecompok masing-masing dibaca. Niki. Surat Al-Maun ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Petok kali terus maca apa? Petong puluh kali lasar subuh. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus petong puluh kali lasar maghrib cukan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dan cukan dari guru kaul Al-Habib Umar perbanyak istighfar dan cukan perbanyak sedekah dengan niat supaya kaula sampean dan keluarga dijauhkan dari virus neka, dan juga dengan niat agar negara yang kita cintai neka segera bebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkat kehadiran kaula sampean acara malam semangken, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, dan semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dikabul, terutama Al-Ustaz Munawar dan segenap pengurus Madrasah Darul Iman dan segenap tenaga pengajar di Madrasah Darul Iman. Dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga
kita dan orang yang kita cintai, daerah kita, negara kita, bahkan bumi pada umumnya segera dibebaskan oleh Allah dari virus corona, segera dibebaskan oleh Allah dari segala hal yang menakutkan kita dan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah sampai ajal kita dan orang yang kita cintai, semoga kita dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم إنا نسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبجاه الأنبياء من قبله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبجاه اجتماعنا هذا يا الله وبجاه حسن ظننا يا الله بك يا الله أن تصرف عنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن بلدتنا وعن المسلمين حمى القرونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.